Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya gurunya Dwi Ayu Agustin dengan NIM akhir 126, Prodi Ekonomi Pembangunan kelas C. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang konsep pemikiran merkantilisme dengan konsep pemikiran Visokrat dalam berbagai aspek. Pertama yaitu konsep pemikiran merkantilisme. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa itu tentang konsep pemikiran merkantilisme. Konsep pemikiran merkantilisme. Pertama, istilah kata merkantilisme berasal dari kata mersan yang artinya adalah pedagang. Menurut paham merkantilisme, setiap negara yang ingin maju harus melakukan perdagangan dengan negara lain. Kekayaan bersumber melalui surplus perdagangan luar negeri yang diterima baik dalam bentuk perak maupun dalam bentuk emas, sehingga mendorong ekspor dan mengurangi impor. Ada beberapa negara-negara Eropa yang menganut paham merkantilisme. Di antaranya adalah Portugis, Spanyol, Inggris, Belanda, dan Prancis. Merkantilisme itu sendiri merupakan suatu teori ekonomi yang menyatakan bahwa negara dapat dikatakan sejahtera apabila memiliki aset atau modal yang banyak dan disimpan oleh negara yang bersangkutan. Selain itu, volume perdagangan global juga dianggap sebagai hal yang penting. Pemikiran ekonomi kaum merkantilisme juga merupakan salah satu kebijakan yang sangat melindungi industri dalam negeri, tetapi mengajukan persaingan. Sementara itu, terdapat juga pembatasan yang terkontrol dalam kegiatan perdagangan luar negeri. Kebijakan kependudukan yang mendorong keluarga dengan banyak anak dan kegiatan industri di dalam negeri dengan tingkat upah yang rendah. Ajaran merkantilisme ini diajarkan di seluruh sekolah berada di Eropa pada awal periode modern. Lebih tepatnya, dimulai dari abad ke-15 hingga abad ke-18. Di era ini, muncullah kesadaran untuk bernegara. Kebutuhan akan pasar yang diajarkan dalam teori merkantilisme mendorong terjadinya peperangan di kalangan negara-negara Eropa. Dan era imperialisme Eropa akhirnya dimulai. Sistem ekonomi merkantilisme ini mulai menghilang pada akhir abad ke-18 beriringan dengan munculnya teori baru yang diajukan oleh Adam Smith dalam bukunya yang berjudul The Wealth of Nation. Selanjutnya saya akan teruskan pada tokoh pemikir paham merkantilisme. Yang pertama ada Jean Bodin yang ada pada tahun 1530 hingga 1596. Ia lahir di Angers, Prancis, dan meninggal pada Juni 1596 di Laon. Bodin adalah seorang filsufus politik Prancis yang mengekspos prinsip-prinsip pemerintahan yang sangat berpengaruh dan stabil di Eropa abad pertengahan untuk menawarkan solusi kepada negara-negara yang menggunakan sistem terpusat. Selanjutnya ada Thomas More pada tahun 1571 hingga 1641. Thomas More adalah seorang saudagar kaya dari Inggris yang sering menulis tentang perdagangan luar negeri. More adalah anggota masyarakat ekonomi dan bisnis Inggris abad ke-17. Yang paling terkenal dan paling dihormati dalam ensiklopedia Mercantilian Inggris. Kelompok tersebut menyarankan agar Inggris menggunakan surplus perdagangan untuk mengembangkan negara secara ekonomi. Yang ketiga ada Jean Baptiste Colbert pada tahun 1619 hingga 1683.
Jean-Baptiste Colbert lahir di Reims, Prancis pada 29 Agustus 1619 dan meninggal pada 6 September 1683. Colbert bukanlah seorang ekonom, tapi seorang pejabat negara Prancis dengan polusi Perdana Menteri Ekonomi dan Keuangan di pemerintahan Raja Louis XIV. Colbert menjamin hak monopoli yang diberikan kepada perusahaan guna mendorong muncul perusahaan baru, terutama untuk perdagangan antar negara. Ini yang merangsang penemuan baru dan membangun industri eksperimental. Ia juga mendorong perkembangan ilmu pengetahuan dengan mendirikan akademi dan perpustakaan serta memberikan subsidi kepada setiap sektor ekonomi. Yang keempat ada Sir William Petty. Pada tahun 1623 hingga 1687, Sir William Petty lahir pada 26 Mei 1623 dan meninggal pada 16 Desember 1687. Ia adalah seorang ekonom, ilmuwan, filsufus, dan anggota parlemen dan anggota Piagam Royal Society. Menurutnya, negara perlu mengatur jumlah uang yang beredar karena menurutnya kebutuhan uang dan jumlah yang cukup jika lebih atau kurang dari yang dibutuhkan dapat menimbulkan masalah. Harga uang adalah kegunaan modal. Jadi semakin besar jumlah uang beredar, semakin rendah bunga modal, semakin banyak aktivitas bisnis yang akan didorong. Selanjutnya adalah David Hume pada tahun 1711 hingga 1776. Dalam teorinya, Hume sangat memperhatikan faktor keadilan dan beranggapan bahwa ketidakadilan akan memperlemah suatu negara. Setiap warga negara seharusnya menikmati hasil kerjanya sesuai dengan kesempatan yang diperolehnya. Jika tidak terjadi keadilan, maka kekayaan yang dimiliki oleh kaum kaya akan didistribusikan pada kaum miskin. Dengan cara inilah dianggap agar faktor keadilan dapat terlaksana. Pokok-pokok ajaran merkantilisme setidaknya terdiri atas 7 prinsip, yaitu yang pertama, emas dan perak merupakan bentuk kekayaan yang paling disukai. Yang kedua, nasionalisme. Nasionalisme yang dimaksud dalam pemikiran merkantilisme adalah rasa cinta terhadap bangsanya dengan melakukan segala upaya untuk meningkatkan pendapatan bangsanya sendiri dengan menaikkan ekspor ke negara lain. Namun, kekeliruan yang dilakukan oleh mazhab merkantilisme ini adalah pemikirannya tentang berbagai cara untuk meningkatkan sumber daya negaranya, meskipun dengan merugikan negara lain. Menurut mazhab ini, hanya negara kuatlah yang akan menaklukkan jajahan, mendominasi rute perdagangan, memenangkan perang, dan mampu bersaing dalam perdagangan internasional. Dengan demikian, pemikiran nasionalisme dalam mazhab merkantilisme ini telah bergeser menjadi militeralisme, ekspansionisme, dan kolonialisme. Dampak dari pemikiran ini pada kenyataannya terjadi sampai pada abad ke-21 yang menunjukkan bahwa negara-negara maju telah mendominasi menjadi adikuasa bagi negara-negara pinggiran atau berkembang lainnya. Yang ketiga ada kebijakan ekspor-impor. Kaum merkantilisme berpendapat bahwa cara untuk meningkatkan sumber daya hanya dapat dilakukan dengan meningkatkan ekspor dan mencegah impor. Yang keempat ada kolonisasi dan monopolisasi perdagangan kolonial. Selanjutnya yang kelima ada penentangan atas bea, pajak, dan risiko intern terhadap gerakan mobilitas barang. Pemikiran ini berdasarkan pada alasan bahwa ketika pajak dan bea dinaikkan, maka akan menaikkan harga ekspor yang pada akhirnya menghalangi masuknya logam mulia. Namun, kebijakan ini bukan berarti pemerintah memberikan keleluasan perdagangan kepada semua pelaku usaha.
Sebaliknya, masa merkantilisme lebih memilih untuk melakukan bantuan monopoli dan hak-hak istimewa eksklusif kepada pelaku usaha industri tertentu. Selanjutnya nomor 6 yaitu pemerintah pusat yang kuat. Lalu dilanjut dengan nomor 7, kebijaksanaan kependudukan. Kaum merkantilis menganggap bahwa jumlah penduduknya banyak dan mampu bekerja keras menjadi pendukung utama kemajuan perekonomian. Selanjutnya yaitu ada filosofi dari merkantilisme. Teori merkantilisme merupakan teori ekonomi yang berkembang pada abad 15 sampai 18 dipelopori oleh kaum merkantilisme. Kaum merkantilisme adalah sekelompok orang yang memiliki cita-cita atau ideologi kapitalis komersial. Kaum merkantilisme berpandangan bahwa politik kemakmuran suatu negara memiliki kemakmuran perseorangan. Dilansir dari buku Perdagangan Internasional karya Wahono Dipayana, kaum merkantilisme menilai kesejahteraan dengan emas, perak, atau logam mulia. Prinsip dasar merkantilisme menyebutkan bahwa kekayaan pemerintah diukur berdasarkan harta yang berupa emas atau perak. Suatu negara bisa menjadi kuat dan makmur jika negara tersebut menumpuk logam mulia. Saat teori ini pertama kali muncul, logam mulia digunakan sebagai alat pembayaran. Pada saat itu, negara yang kaya, makmur, dan kuat adalah negara yang memiliki logam mulia yang banyak. Dalam buku Langkah Awal Memahami Hukum Perdagangan Internasional, karya Venatia Hidirianti, dijelaskan bahwa menurut teori merkantilisme, satu-satunya cara bagi suatu negara untuk menjadi kaya dan kuat adalah dengan melindungi perekonomian negaranya dan melindungi ekspor lebih besar daripada impor. Surplus ekspor yang dihasilkan berupa logam mulia, khususnya emas dan perak. Menurut teori ini, tujuan utama melakukan perdagangan internasional adalah untuk memperoleh tambahan logam mulia. Semakin banyak logam mulia yang dimiliki oleh suatu negara, maka akan semakin banyak dan kuat negara tersebut sebab setiap negara tidak secara simultan dapat menghasilkan surplus ekspor. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai nilai ekspor yang diharapkan. Para penganut merkantilisme meyakini bahwa untuk memperoleh kekayaan dan kekuatan tersebut dibutuhkan sebuah alat, yaitu perdagangan internasional. Ekspor dan impor memiliki peran yang sangat besar di dalamnya, di mana ekspor harus jauh lebih besar, sedangkan impor dibatasi dengan seminimal mungkin. Johann Bader, seorang merkantilis asal Jerman, menyatakan bahwa lebih baik untuk menjual produk ke negara lain dibandingkan membelinya. Negara harus memproteksi perekonomian negara dengan mendorong ekspor melalui insentif dan mengurangi impor dengan pemberlakuan tarif yang besar. Tindakan ini akan berhubungan dengan surplus dan defisit neraca perdagangan suatu negara. Surplus yang diperoleh akan mengakibatkan kekuatan nasional. Sebaliknya, defisit perdagangan akan mengakibatkan melemahnya performa ekonomi dan politik suatu negara. Dalam teori ekonomi makro, kemajuan ekonomi pada tingkat individu maupun bangsa dapat diukur dengan tingkat produktivitasnya. Maka negara tersebut semakin tinggi pula kemajuan ekonominya. Berbeda lagi jika semakin rendah tingkat produktivitasnya, maka akan semakin rendah pula kemajuan ekonomi negara tersebut. Selanjutnya adalah instrumen kebijakan yang digunakan. Merkantilisme adalah sebuah konsep ekonomi yang dianut oleh negara-negara Eropa untuk meningkatkan kesejahteraan negara. Tentunya hal tersebut memerlukan kebijakan-kebijakan yang tepat sasaran. Kebijakan yang diambil oleh negara-negara tersebut antara lain melakukan ekspansi ke wilayah-wilayah lain, utamanya dengan menciptakan koloni di luar negeri,
monopoli perdagangan di koloni dengan mewajibkan perdagangan hanya dengan negara induk, tentunya mengikuti harga dan aturan dagang yang diterapkan. Negara induk biasanya juga melarang perdagangan langsung antar koloni. Monopoli pengelolaan pelabuhan agar transaksi perdagangan dapat seluruhnya diawasi oleh negara. Melarang ekspor logam mulia karena dipandang sebagai aset yang harus disimpan. Emas dan perak yang disimpan oleh negara adalah tolak ukur kesejahteraan negara menurut merkantilisme. Menguasai transportasi perdagangan dengan melarang berdagang menggunakan kapal-kapal asing, memberikan subsidi atau ekspor sekaligus menerapkan proteksi dan bea masuk tinggi untuk impor, memaksimalkan penggunaan sumber daya dalam negeri, membatasi upah dan biaya operasional perekonomian, mempromosikan manufaktur dalam negeri dengan penelitian atau subsidi, membatasi konsumsi domestik melalui hambatan non-tarif untuk perdagangan. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang konsep pemikiran fisiokrat. Pemikir ekonomi aliran fisiokrat berpandangan bahwa sumber kekayaan negara dan masyarakat adalah kekayaan alam. Pemikir aliran ini percaya bahwa alam diciptakan oleh Tuhan penuh dengan keseimbangan dan keharmonisan yang bersifat kosmopolit. Atas dasar itu, maka berikanlah kebebasan pada manusia untuk melaksanakan apa yang terbaik untuk dirinya masing-masing. Pemerintah tidak perlu campur tangan dalam mengatur perekonomian. Pemikiran ini menjadi cikal bakal doktrin laissez-faire laissez-passer. Tanpa intervensi pemerintah, maka semua aktivitas manusia akan berjalan secara seimbang, otomatis serta bersifat mengatur sendiri. Abad 18 menonjolkan dua gagasan ekonomi, yaitu fisiokrat dan klasik. Fisiokrat menguasai Prancis, klasik menguasai Skotlandia dan Inggris. Fisiokrat mendapat pengaruh penting dari Adam Smith, peletak dasar sistem klasik. Bodin dan Bois Guilbert adalah dua figur pemimpin ajaran ekonomi Prancis sebelum adanya fisiokrat. Hubungan tertutup fisiokrat dengan pengadilan Perancis dan dukungan mental dari monarki absolut berhasil untuk membuat sesuatu impresi yang sangat besar ke luar negeri, khususnya pada kebenaran raja yang lalim pada saat itu. Saat itu dunia melihat peradaban Perancis dan semua tentang Perancis sebagai model yang paling jelek dari kekaguman dan emosi. Ada pertimbangan bunga dalam doktrin fisiokrat pada negara asing, tapi mengumumkan industrialisme dari pemikiran mereka yang tidak semuanya cocok, yang kemudian mengalami wilayah underdevelopment dari pusat dan Eropa bagian timur. Pernyataan tambahan mereka mengenai laissez-faire fisiokrat berani pada kepercayaan mereka akan kebaikan monarki absolut sebagai bentuk pemerintahan yang terbaik. Mereka juga ingat dengan baik tentang penekanan pada pertanian yang akhirnya menyebabkan munculnya revolusi industri. Oposisi mereka pada ekspor manufaktur melawan tren perekonomian Perancis yang telah memproduksi ekspor dalam kelebihan pertanian sejak pertengahan abad 18. Teknik ekonomi fisiokrat berbeda dari kebijakan dan filosofi mereka, didesak pengaruh gagasan ekonomi di masa depan. Pemikiran Adam Smith telah dipengaruhi oleh ini, khususnya kontribusi Turgot, walau dia tidak mengembangkan usaha selanjutnya pada suatu bentuk teori subjektif nilai. Marx yang memberikan banyak perhatian pada tabel menemukan dalam hal ini dan pada penekanan fisiokrat pada surplus produksi oleh pada suatu kelas penting menginspirasi pada sistem miliknya dari pemikiran yang pusat adalah suatu surplus. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tokoh pemikiran aliran fisiokrat. Yang pertama ada
Francois Quesnay pada tahun 1694 hingga 1774. Quesnay lahir pada 1694 di desa Mere sekitar 15 mil sebelah barat Versailles. Ayahnya adalah seorang petani dan penjaga toko, sehingga ia hanya sedikit mendapatkan pendidikan formal. Pada usia 17, Quesnay memutuskan untuk menjadi seorang ahli bedah, kemudian ia melanjutkan pendidikannya di bidang kedokteran. Quesnay terkenal sebagai pencipta model ekonomi tableau ekonomik yang dikembangkan lebih lanjut oleh Leontief sebagai tabel input-output dan sebagai pemimpin aliran fisiokrat. Ia juga terkenal dengan usulnya laissez-faire, analisis distribusi surplus ekonomi, dan visinya tentang ekonomi sebagai suatu rangkaian yang terintegrasi antara satu dengan yang lainnya. Ia menganalisis proses ekonomi sebagai surplus aliran uang, barang, dan orang dari satu sektor ke sektor lainnya yang merupakan aliran darah dalam tubuh manusia. Quesnay berpendapat bahwa hanya tanah yang bersifat produktif, sehingga para petani dan penambang dianggapnya sebagai kelompok masyarakat produktif. Kemudian ia menyatakan bahwa setiap kebijakan ekonomi yang diambil harus ditujukan terutama untuk meningkatkan taraf hidup para petani. Para tuan tanah dianggapnya sebagai penghisap belaka karena mereka ini hanya memperoleh hasil tanpa kerja. Kegiatan industri dan perdagangan juga dianggap tidak produktif, sebab kegiatan industri hanya mengubah bentuk dan sifat barang, sementara perdagangan hanya memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain. Kekuatan atau nilai positif pemikiran Quesnay adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah intervensi pemerintah dalam perekonomian hanya akan merusak keseimbangan yang sudah tercipta secara alami. Selanjutnya, karyanya berupa tabel ekonomik merupakan cikal bakal lahirnya tabel I.O. dan pengukuran aktivasi ekonomi secara agregat. Lalu, sumber kekayaan negara dan masyarakat adalah tanah dan lahan. Selanjutnya, melihat bahwa perekonomian adalah suatu rangkaian yang saling terkait satu dengan yang lainnya antara sektor-sektor ekonomi yang membangun suatu struktur ekonomi adalah sistem terkait antara satu dengan yang lainnya. Sedangkan kelemahan atau nilai negatif yang terdapat dalam pemikiran Quesnay adalah ia mengabaikan campur tangan pemerintah sehingga para pelaku ekonomi atau usaha akan bersaing secara tidak sehat yang pada akhirnya akan merugikan pengusaha lainnya, terutama di negara-negara yang sedang berkembang. Lalu, alam bukanlah satu-satunya faktor produksi yang produktif. Ini terbukti bahwa sebagian negara di dunia tidak mengandalkan sumber daya alam dalam memacu pertumbuhan ekonominya. Selanjutnya, anggapannya bahwa sektor perdagangan dan industri adalah sektor yang tidak produktif adalah keliru. Dan kebijakan pemerintah lebih diarahkan peningkatan kesejahteraan petani tanpa memperhatikan pekerjaan di sektor lain. Beberapa pemikiran Quesnay yang masih relevan dengan kondisi terkini adalah perekonomian merupakan rangkaian yang terintegrasi antara satu dengan yang lainnya. Doktrin laissez-faire laissez-passer dalam perekonomian yang makin mengglobal. Pemikiran bahwa pertanian perlu mendapat perhatian yang cukup dari pemerintah karena sekitar 85% penduduk Indonesia hidup dan bermata pencarian di sektor pertanian atau hidup sebagai petani. Tokoh yang kedua ada Sir William Pretty, yaitu pada tahun 1623 hingga 1687. Pretty adalah seorang yang pertama kali memikirkan dan menulis secara sistematis tentang ekonomi. Adalah salah seorang yang menerapkan prinsip-prinsip ekonomi dalam dunia nyata. Karyanya memberikan pencerahan dalam sifat dan sewa tanah, rental, dan pajak. Ia berusaha menjadikan ilmu ekonomi sebagai ilmu yang kuantitatif dan statistikal melalui istilah aritmatika politik. Untuk membuktikan bahwa London itu makmur dan berkembang secara ekonomi,
Petty menunjukkan bagaimana London memiliki banyak penduduk dan perumahan real estate dibandingkan Paris. Dalam karyanya yang berjudul A Trestle of Taxes and Contribution, ia menyatakan bahwa satu, bukan jumlah hari kerja yang menentukan nilai suatu barang, melainkan biaya yang diperlukan untuk menjaga agar para pekerja tetap bekerja. Yang kedua, uang diperlukan dalam jumlah secukupnya, dan apabila lebih atau kurang dari yang diperlukan maka dapat mendatangkan kemunduran. Maksud saya kemudaratan. Kekuatan atau nilai positif pemikiran William Petty antara lain, ia telah menggunakan statistika dan matematika dalam analisisnya, sehingga analisisnya lebih tajam dibanding dengan ekonomi lainnya. Ia telah memberikan pencerahan terhadap sifat sewa tanah dan pajak. Ia mendukung penerapan pajak secara progresif. Sedangkan kelemahan atau nilai negatif pemikiran William Petty antara lain, ia memandang pajak sebagai sesuatu yang buruk dan merusak perekonomian karena akan mengurangi insentif bagi rakyat yang bekerja keras. Menganggap bahwa pajak sebagai faktor penghambat dinamika atau perkembangan perekonomian Inggris. Analisis ekonominya terlalu berorientasi pada pendekatan kuantitatif sehingga tidak menggambarkan kenyataan yang ada. Yang ketiga ada John Locke, yaitu pada 1632 hingga 1704. John Locke yang akrab dengan panggilannya Locke lahir di Somerset, Inggris tahun 1632 dari keluarga kaya yang moderat. Ayahnya adalah pengacara dan pemilik tanah yang sangat luas. Ia mendapat beasiswa ke Universitas Oxford dan masuk ke gereja Kristen di Oxford pada tahun 1659. Kemudian ia menjadi dosen di Universitas Oxford. Dia mengajar mata kuliah sejarah Yunani dan retorika. Locke sangat terpesona dengan penemuan Petty bahwa darah mengalir ke seluruh tubuh, dan ia mau melakukan studi kedokteran di waktu luang. Ia menjadi dokter pribadi Lord Ashley, seorang konselor di Exchequer, dan segera menjadi asisten pribadinya. Dari hubungan itu, ia lalu belajar tentang isu-isu ekonomi yang penting pada saat itu, misalnya kegiatan perdagangan dengan koloni-koloni Inggris dan suku bangsa. Locke memberikan 5 kontribusi terhadap perkembangan ilmu ekonomi, 3 buah bersifat filosofis dan 2 bersifat ekonomi. Ia memberikan justifikasi filosofis untuk kepemilikan pribadi dan negara, yang mengembangkan metodologi yang membantu ekonomi menjadi ilmiah. Sumbangan Locke untuk perkembangan ilmu ekonomi lainnya adalah teori yang berkaitan dengan uang dan bunga. Ia menentang peraturan pemerintah tentang tingkat suku bunga dan menentang pemerintah mendevaluasi mata uang Inggris karena akan berakibat buruk terhadap perekonomian. Sumbangannya di bidang filsafat adalah justifikasinya bagi hak-hak individu atau atas milik pribadi. Pada abad ke-17 di Inggris, kegiatan komersis meningkat dengan besar dan menimbulkan konflik dengan institusi feodal dan keagamaan. Waktu itu diakui bahwa Tuhan memberikan alam ini kepada manusia seluruhnya. Menguasai atau memonopoli sumber-sumber alam berarti sumber-sumber tersebut tidak tersedia bagi orang lain. Pemikiran John Locke mengandung berbagai kekuatan atau nilai positif, antara lain pemikirannya tentang teori uang dan bunga yang menjadi cikal bakal pengembang teori ekonomi moneter oleh ekonom-ekonom pada periode selanjutnya. Pemikirannya tentang dampak buruk kebijaksanaan devaluasi terhadap perekonomian secara makro. Pemikirannya tentang kepemilikan pribadi dan negara. Di samping kekuatan tersebut, pemikiran John Locke juga mengandung kelemahan atau sisi negatif, antara lain pemikirannya terlalu berorientasi pada penguasaan materi atau kebendaan. Uang atau modal diakui sebagai atau merupakan hasil dari kerja sebelumnya sehingga kepemilikannya dapat dibenarkan.
Uang membuat manusia dapat mengumpulkan kekayaan lebih banyak lagi karena uang tidak rusak sebelum digunakan. Pemikiran Locke yang masih relevan dengan kondisi terkini adalah 1. Pemikiran tentang perlunya kebijakan moneter yang dikelola secara bijaksana dan mempertimbangkan kebijakan makroekonomi lainnya, misalnya kebijakan fiskal atau APBN. Pemerintah tidak boleh serta-merta melakukan kebijakan devaluasi karena akan merugikan perekonomian. Kedua, pemikiran tentang perlunya kejelasan antara kepemilikan pribadi dan kepemilikan negara. Dan ketiga, sumber tertinggi dari penguasa politik adalah individu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang filosofi fisiokrat. Masa fisiokrat tumbuh sebagai kritik terhadap pemikiran ekonomi merkantilis. Tokoh pemikir yang paling terkenal pada masa ini adalah Francois Quisne. Sumbangan pemikiran yang terbesar dalam perkembangan ilmu ekonomi adalah hukum-hukum alamiah dan menjelaskan arus aliran ekonomi. Inti pemikiran utama dalam mazhab Fisiokrat adalah dituangkan dalam tabel ekonomi yang terdiri dari klases produktif dari kaum petani, klases desfranchised dari kaum pemilik tanah, kelas steril atau kelas stipendil yang meliputi kaum pedagang dan industriawan, dan klases pasif adalah kaum pekerja. Pemikiran ekonomi kaum kaum psikokrat yang menonjol dalam perkembangan ilmu ekonomi selain lingkaran arus ekonomi dalam tabel ekonomi yang yaitu tentang teori nilai dan harga yang terbagi menjadi 3, yaitu harga dasar barang-barang, harga penjualan, dan harga yang harus dibayar konsumen. Teori uang yang dikemukakan adalah sebagai tabir uang atau money is value, dan perlunya pengenaan pajak untuk kepentingan ekonomi. Sumbangan pemikiran ahli fisiokrat lain yaitu Jacques Turgot mempunyai 2 sumbangan utama terhadap pemikiran ekonomi, yaitu teori uang sebagai tabir dan teori fructifikasi. Teori uang sebagai tabir yang mempersulit pengamatan fenomena ekonomi. Namun demikian, pemikiran ini merupakan gagasan ke arah menemukan dasar suatu perhubungan yang tetapi dikemukakan atas transaksi barter dengan nilai arah tukar dapat berubah-ubah karena jumlahnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang nilai ekonomi yang diharapkan. Kaum fisiokrat melihat bahwa kemajuan yang besar dalam bidang ekonomi hanya dapat ditemukan dalam alam, dalam arti bahwa alam merupakan sumber dari kebutuhan alamiah manusia. Dalam bukunya tersebut, Quisne memulai dengan asumsi bahwa ekonomi dapat digambarkan ke dalam 3 kelas atau sektor yang berbeda, yaitu sektor pertanian yang menghasilkan makanan, bahan mentah, dan hasil-hasil pertanian lainnya. Yang kedua, sektor manufaktur yang memproduksi barang-barang seperti pakaian dan bangunan serta alat-alat yang diperlukan oleh pertanian dan pekerja pabrik. Sektor manufaktur termasuk juga sektor jasa karena jasa bertanggung jawab untuk memfasilitasi perdagangan domestik dan internasional. Yang ketiga, konsep pemilik tanah yang tidak menghasilkan nilai ekonomi apa-apa tetapi memiliki klaim atas surplus output yang dihasilkan dalam pertanian. Biaya sewa ini merepresentasikan pembayaran surplus kepada pemilik tanah, dan pedagang ini dikenal dengan teori sewa fisiokrat. Kaum fisiokrat membagi masyarakat dalam 4 golongan yang tertuang pada tabel ekonomi, yaitu kelas masyarakat produktif atau klases produktif. Yang kedua, kelas tuan tanah atau klases proprietaris. Yang ketiga, kelas yang tidak produktif atau steril terdiri dari saudagar dan pengrajin atau kelas steril atau kelas stipendil. Yang keempat, kelas masyarakat buruh atau labor yang menerima upah dan gaji dari tenaganya atau industriawan, dan kelas pasif. Kelas produktif atau kelas produktif terdiri dari petani, peladang, dan mereka yang banyak bergerak pada bidang pertambangan.
Bagi kaum fisiokrat, mereka inilah yang sesungguhnya pahlawan kemakmuran bagi kaum saudagar yang justru dikategorikan ke dalam kelas steril yang tidak produktif. Lalu saya akan menjelaskan tentang instrumen yang diharapkan. Pokok-pokok ajaran fisiokrat terdiri atas 5 prinsip utama, yaitu yang pertama ordo natural, yang kedua laissez-faire, laissez-passer, yang ketiga tekanan pada sektor pertanian, yang keempat pajak tunggal atas pemilik tanah, yang kelima antar hubungan sektor ekonomi. Itu sedikit penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.